persidangan cerai talak yang diajukan oleh Baim Wong terhadap Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Persidangan ini berlangsung secara tertutup, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjaga kerahasiaan dan privasi pihak-pihak yang terlibat. Dalam sidang tersebut, pihak Baim Wong mengajukan bukti tambahan serta menghadirkan saksi fakta baru. Hingga saat ini, sejak persidangan perdana, total telah diajukan sebanyak 83 bukti berupa foto dan video, serta 12 saksi fakta dan 3 saksi ahli. Bukti-bukti tersebut dianggap relevan oleh pihak penggugat untuk memperkuat argumen dalam permohonan talak cerai ini. Dalam persidangan terbaru ini, salah satu bukti baru yang diungkapkan oleh pihak Baim adalah pernyataan dari saksi yang mengaku pernah melihat Paula Verhoeven bersama seorang pria dalam situasi yang dianggap mencurigakan. Tadi sidang kita mengajukan bukti tambahan yang terakhir berupa video, itu menjadi bukti P83. Dan saksi yang kita ajukan 2, jadi total 12 orang saksi yang pada intinya dari 2 orang saksi ini menjelaskan bahwa ada seorang wanita berduaan di suatu tempat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Yaitu ahli, nanti kita lagi pikirkan ahlinya. Yang jelas tadi saksi fakta dulu yang kita jelaskan, ini fakta yang terakhir. Sekali lagi berdasarkan 2 orang saksi dan saksi-saksi yang lain, memang ada seorang wanita yang berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Ya ini tadi yang bersih tegang, nggak tahu jelaskan saja. Ada apa? Sebenarnya gini, ini bersih tegang, ini soal ada pengakuan dalam jawaban. Nah, kemudian pengakuan itu dikonfrontir sama majelis, gitu kan. Nah, pihak sebelah itu menyangkal gitu kan. Nah, disitulah terjadi perdebatan. Kemudian secara logika gitu kan, kalau misalnya orang ada di ruang terbuka gitu kan, misalnya contohnya ada dikatakan tadi bukan muhrim gitu kan, nah dia tidak melakukan apa-apa gitu kan. Nah, apakah itu suatu kesalahan? Apalagi kalau misalnya orang itu adalah personal trainer. Jadi nggak ada persoalan apa-apa. Jadi itu aja sih sebenarnya ya. Nah ini lebih kepada persoalan logik sih sebenarnya. Janganlah sesuatu yang fakta itu dilebih-lebihkan sebenarnya. Nah jadi kita lebih kepada persoalan itu yang kita pengen diskusikan. Ya itu saya tidak akan membahas itu ya. Sekarang gini aja gitu kan. Apakah itu memang memperlihatkan adanya sesuatu yang negatif, itu aja sebenarnya. Kalau hal yang positif ya namanya kalau misalnya camping, orang mau ngapain sampai jam 4 subuh juga. Ketika Baim Wong terus mengajukan bukti-bukti baru dalam persidangan cerai talak yang diklaim semakin menguatkan dalil terhadap Paula Verhoeven, situasi justru menjadi lebih kompleks dengan munculnya curahan hati dari Paula. Dalam pernyataan yang belum banyak diketahui publik, Paula mengungkapkan kesulitan yang dialaminya selama 4 bulan terakhir. Ia mengaku merasa terhalang untuk bertemu dengan anaknya secara leluasa, situasi yang membuatnya sangat terpukul secara emosional. Paula juga mengungkapkan bahwa kondisi anaknya kini menjadi perhatian serius. Menurut kabar terbaru, sang anak sedang menjalani terapi dengan psikolog anak untuk mengatasi dampak emosional yang mungkin dirasakan akibat ketegangan dalam rumah tangga orang tuanya. Benarkah masih ada rasa trauma? Paula, walaupun tadi ada bukti-bukti yang lain gitu ya, Paula sudah lebih dari 4 bulan masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anaknya. Anak-anak masih tinggal di kantor, tentunya anak-anak terkesan jauh dari ibunya, gitu ya. Padahal sebelumnya mereka sangat dekat, nggak ada trauma dengan ibunya. Gitu ya. Oleh sebab itu penting bagi kami agar anak-anak bisa dikasih kesempatan untuk diantarkan pada ibunya. Nah, oleh sebab itu makanya kami memohon, gitu kan, bahwa tolong beritakan yang baik untuk kedua orang tuanya. Paula itu sangat menghormati suaminya, atau pada saat ini kan masih suami lah ya, anggap
kepada Baim dia sangat menghormati itu. Gitu kan. Dia selalu mengatakan Baim orang baik, papanya anak-anak itu orang baik. Gitu. Begitu juga sebaliknya kepada si Paula. Anak-anak dalam keadaan baik-baik sama Baim Wong atau Muhammad Ibrahim. Dia dalam keadaan sehat, tapi pada saat mau dibawa, nah itu urusan lain ya. Menjalani terapi juga ya Bang dari psikolog ya Bang? Ya, terapi dari psikolog ya. Lanjut. 2 minggu lagi, karena minggu depan libur, 2 minggu lagi kesaksian dari pihak mereka. Anda berdoa supaya ada yang hadir saksinya. Dan sekarang tinggi banget harga di Sukma ini karena dia tahu saya kalau buat film tidak pernah, dia lihat Bayung semuanya, dan akhirnya ketika saya spill semua pemainnya mereka mau, dan 2 ini bidding sampai sekarang, dan alhamdulillah ada 10 negara. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan ini sampai ke luar negeri yang kita bisa menerobos kemana-mana. On another level. Wow. Jadi kalau gue pernah lihat dia maki-maki anak buah, gue pernah lihat semua. Yang mau itu sebenarnya Kiano. Kiano pengen banget katanya main film lagi. Iya. Malu dia tulis itu. Iya, dari Kianonya. Iya. Adanya nimbrung. Pengen mempunyai suatu hal yang beda, tapi tidak ada kesempatannya. Karena kita ada di main box kita tuh yang gitu-gitu aja, dipercayanya. Nah, saya tuh pengen banget mengubah orang, mengubah paradigma orang. Kalau orang nggak percaya, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya saya menawarkanlah ke Feni. Dia ada untuk menyelesaikan sebuah program TV, film tadi. Jadi dia akan membuat film lagi, kemungkinan di luar kota. Ini adalah perjuangan seorang ayah bagaimana memberikan yang terbaik buat anaknya, seperti itu.